Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini ada unit Realme ya. Tipenya Realme apa ya ini? Lupa. Ya, intinya Realme kondisi masuk air. Ya, jadi masuk airnya kayaknya sekitar berapa jam yang lalu gitu. Lalu user ke saya minta dibongkar. Ini sudah saya bongkar ya. Tadi nggak sempet ngerekam untuk proses pembongkaran sama kondisi sebelum dibongkar. Jadi kalau kondisinya itu di bagian lensa di backdoor itu sudah ngembun ya. Ya seperti HP yang habis nyemplung ke air atau ember yang ada airnya, itu memang ada embunnya di bagian kamera. Biasanya depan dan belakang ya. Nah, tapi di kasus HP ini adalah bagian belakang. Jadi untuk masuk air ya buat teman-teman itu harus dibongkar, dan kalau bisa kalau sudah masuk air misal itu HP segera dimatikan biar arusnya tidak mengalir dan tidak ada korsleting di bagian jalur-jalur di mesin. Karena yang bikin mati ya posisi arus lagi ngalir, ada air yang masuk jadi korslet. Ya sama dengan listrik rumah ya. Kalau lagi misal banjir, itu listriknya lagi hidup, nah itu pastikan terjadi korsleting, bahkan terjadi kebakaran gitu. Oke, ini sudah saya bersihkan. Nah itu ada tanda merah di kertas lakmus pojok kiri ya di mesin. Itu tanda kalau mesin HP sudah terkena air. Oke, ini sudah saya bongkar, sudah saya bersihkan, sudah saya keringkan juga. Dan di bagian konektor-konektor juga sudah saya bersihkan. Kamera, di LCD, baterai dan semuanya sudah saya bersihkan. Dan tadi di awal itu kata usernya tidak bisa disentuh gitu ya. Saya nggak sempat nyoba, jadi langsung saya bongkar, langsung saya matikan supaya aman. Ini setelah saya bongkar, mau saya tes ya untuk LCD. Mudah-mudahan setelah dibersihkan bisa normal, dan mudah-mudahan nggak bisa disentuh itu cuman di bagian konektor yang mungkin disconnection ya, karena habis terkena air. Mudah-mudahan saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih nyala ya. Realme. Oke ya, baru ingat ini Realme Narzo ya. Realme Narzo 20A. Ya, kalau nggak salah Realme Narzo 20A ya. Maaf Realme Narzo 30A ya. Nah ini, dan ternyata masih sama, tidak bisa disentuh ya teman-teman. Ini tidak bisa disentuh ya. Sudah pasti ini harus ganti LCD ya teman-teman. Dan ini unitnya Realme Narzo 30A. Persamaannya dengan Realme C11 kalau nggak salah ya teman-teman. Untuk LCD-nya persamaannya bisa dipakai di Realme C11, Realme C15 juga sama LCD-nya, jadi bisa dipakai. Oke, nggak bisa sentuh ya. Ini coba saya matikan dengan tombol, ternyata nggak bisa. Fix, ini LCD bermasalah, touchscreen-nya. Ya memang kalau sudah masuk air kebanyakan LCD jadi error ya. Touchscreen-nya error, kemudian ya mungkin jadi blank sebelah, hitam dan sebagainya, banyak. Yang sebelumnya juga saya pernah bongkar HP kalau nggak salah HP Vivo ya. HP Vivo juga sama, masuk air lalu sempat burem, gambarnya jelas lalu burem, begitu dimatikan jelas lagi, nanti lama-lama burem lagi, seperti itu. Dan sentuhnya error.
Nah, ini saya lepas dulu untuk fleksibel LCD. Oke, ini melepas LCD-nya ya teman-teman. Ya gampang saja karena ini sudah divonis LCD, ya artinya ya ini mau pecah mau retak juga nggak masalah. Tapi mudah-mudahan aman untuk nyopot. Seperti biasa, panas dari blower gunakan 130 saya biasanya, lalu angin di kisaran 7 sampai 8. Intinya hangat ya, bukan hangat, panas-panasnya hair dryer lah segitu. Nah, ini sudah terbuka, gampang ya. Kalau yang sudah masuk air biasanya buka LCD-nya gampang karena lemnya sudah kena air. Nah, ini. Oke. Aman ya, berarti LCD nggak pecah. Tinggal membersihkan bagian lem ya. Ini yang paling lama. Oke, ini saya skip saja. Nah, ini sudah selesai untuk tahap pembersihan lem. Dan ini sudah saya belikan LCD yang baru. Ini ya. Realme Narzo 30A. Memakai LCD Realme C11, Realme C15 sama. Oke, ini saya coba dulu presisikan. Untuk merek LCD banyak ya teman-teman. Saya tidak tidak memihak kepada satu merek ya atau brand. Intinya kalau yang ada di toko terdekat, toko spare part terdekat ya itu, insya Allah itu baiklah karena yang ada gitu. Jadi saya nggak menuntut harus ini yang ada. Jadi kalau adanya ini merek apa ini oke ya ada, ya saya beli. Kalaupun ada merek lain terus oke nggak ada, ya saya beli yang merek lain juga. Intinya adalah ya kita hati-hati ketika pemasangan, lalu dites dengan baik, dites dengan hati-hati juga. Berfungsi enggaknya kita harus teliti. Selama masih garansi ya mudah-mudahan bisa aman. Ya, muncul Realme, lalu kita akan coba dengan touchscreen-nya, mudah-mudahan normal. Normal nggak? Oke, bisa ya. Touchscreen-nya bisa. Ini saya nggak tahu kodenya ya, karena saya juga nggak nanya. Usernya buru-buru ya, karena mau berangkat kerja ya, terus HP-nya masuk air jadi ditinggal, dan mintanya ya kalau bisa selesai dalam waktu ya kurang dari 1 hari karena memang untuk kerja ya. Oke, ini sudah saya lepas untuk segel, presisikan. Jadi usahakan untuk pemasangan LCD ya teman-teman, ini benar-benar harus presisi di framenya. Karena kalau dia masih ngeganjel dan nggak presisi lalu kita paksa, ya pasti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan lah ya. Ya jelas jadi bermasalah. Bisa LCD blank ketika dilem karena tertekan sama kalau menggunakan karet berarti tertekan sama karet. Kalau menggunakan penjepit ya tertekan dengan penjepit. Jadi banyak faktor gitu. Itu karena apa? Karena di framenya belum presisi lalu kita paksa. Saya ketika memasang LCD mau jenis apapun itu intinya benar-benar kita presisikan di framenya. Kalau ada yang masih ngeganjel di bagian frame, kita lepas gitu ya teman-teman. Kayak misal ada busa sedikit yang harusnya untuk nahan LCD yang orinya misalnya, itu saya cabut. Kayak tadi ada yang saya lepas. Kalaupun masih mengganjal, kita cari lagi yang masih mengganjal, kira-kira kita lepas. Intinya benar-benar kita harus presisikan benar ke frame, jangan sampai muncul celah. Nah kalau ada celah ya itu peluang untuk rusak gitu. Ini sudah saya paskan tadi dan
sudah lumayan sangat presisi gitu. Ini tinggal saya kasih lem. Untuk merek lem banyak ya, intinya yang kita yakini itu bisa. Dan yang jelas harga lem juga menentukan ya, maksudnya menentukan yang ada kita budgetnya berapa, carilah segitu lemnya. Ini murah ya teman, kisaran berapa ya, 10 ribuan mungkin ya. Oke, ini saya berikan lem. Oke, untuk pemberian lemnya jangan terlalu banyak ya, karena ditakutkan nanti meluber ke dalam masuk LCD. Oke, pas ya. Nah, seperti biasa untuk merekatkan atau menahan LCD-nya, saya gunakan karet gelang seperti ini. Ini tidak terlalu saya tekan, jadi cuma sekali gini ya, supaya tidak terlalu nekan. Oke. Oke, nah ini untuk yang ke sampingnya sama dengan sekali putaran saja karetnya, jadi nggak saya double supaya nggak terlalu tertekan di LCD-nya. Nah, ini saya membersihkan meratakan lem yang agak meluber keluar. Jadi lemnya agak meluber keluar dikit. Oke, ini sudah saya lem LCD, tinggal nunggu keringnya ya. Nah, ini di bagian bawah saya double karena saya ngeliat rada nggak rapat, jadi agak saya double supaya lebih rapat. Oke, ini sudah 1 jam kurang lebih ya. Jadi untuk lem itu mengering ya kurang lebih 1 jam ya teman-teman, kurang lebih 1 jam. Oke, ini sudah kering kayaknya ya. Sudah bisa langsung kita rangkai. Mesinnya sudah bisa langsung kita rangkai. Ya, jadi buat teman-teman yang misal ada handphone pernah masuk air ya, atau ya nggak sengaja lah ya kecemplung gitu, itu harus segera dibongkar. Karena kalau langsung dihidupkan ya pasti korslet, lalu HP mati, pasti begitu. Pernah saya ini juga user HP-nya dulu Redmi Note 8 kalau nggak salah. Ya, kalau teman-teman bisa lihat postingan saya yang dulu itu ada Redmi Note 8 X masuk air, yang kena adalah bagian IC display. Jadi bagian ke LCD-nya kena. Oke, ini plastik bawaan masih saya gunakan. Dan untuk baterainya dan untuk di bagian plastiknya masih kuat lemnya, jadi nggak saya tambahkan double tip ya. Jadi kalau dirasa kuat ya nggak perlu ditambahkan. Ini untuk fingerprint jangan lupa. Lalu antena. Hal yang kecil seperti ini terkadang kelewatan ya teman-teman, karena saking sudah fokus ke mesin, jadi hal-hal yang kecil malah nggak dipasang gitu, kayak antena, kemudian fleksibel konektor, itu terkadang ada yang lupa ya. Saya kadang begitu, jadi harus benar-benar ya hati-hati lah.
Oke, ini tinggal saya pasang baut. Oke, tinggal mengencangkan ya bautnya. Oke, ini bagian bawah. Oke, ini untuk baut mesin bawah ya. Oke, ini tinggal kita pasang untuk backdoornya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Like jika suka video ini, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.